الفاتحة إلى حضرة النبي ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده ما شاء بالولاية. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para Nabiullah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bersangka ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihim al-bahiyyati saniyah. Artinya dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajadahu malaku wa huwa bi dhahri abihi as-suri. Artinya dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihi salam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri. Artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian asar yang mana artinya asar itu perkataan daripada sahabat dan tabi'in. Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya ketika dibaca hikayat keramat awliya Allah itu turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebahagian orang salihin, uzkur haditha salihin wasammihim bidzikrihim tatanazzalu rahmatu wahdhur majalisan tanal barakatihim wa quburum zurha idha ma matu. Artinya engkau telah sebutkan kisah-kisah orang saleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang saleh nescaya engkau mendapatkan berkah mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang saleh apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku mendengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Wali kutub di dalam negeri Madinah Rasul yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar lagi pula. Beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermadhab Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang alim-alim dan orang-orang yang saleh, dan mereka
dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih sayang kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkai Allah, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit juga. Dan apabila ia diberi bentar oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur, yaitu membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjemaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira sebelah, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezatnya dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendirian supaya tiada bisa tidur daripada dinginnya itu, karena hendak beribadah. Nah, ada hendak kuring banyak-banyakan supaya kawat tengah malam itu beribadah. Kita ya Allah berikannya hendak nyaman-nyaman, ya Allah ampuk-ampuk supaya tidur, supaya guring itu jenak benar, supaya pengaruhnya puas, ya Allah, sampai matahari menceleng ada timbul lagi, menceleng matahari benar itu gitu. Jangan ada karena apa masuk cahaya matahari apa kuitan misalnya, apa kuitan nih misalnya membuka jendela sudah ternyata bangun, nah itu kebalikannya. Tapi kan tidak bang di sini ya lah, karena di sini kada guringan di sini bang kita ya lah, kada di sini karena kada guringan di sini. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas ketika belum baliknya, maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara tiada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai lagi halus sudah alim sedikit lah. Umur 7 tahun sudah menghafal Quran. Kita ya Allah, jangankan hafal Quran, bacaan yang belum bujur lagi. Jadi supaya kita itu bujur cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu paling imong sedih melihat umatnya itu rajin membaca Al-Quran dengan fasihnya. Kita hendaklah menghimaukan hati Rasulullah, hendak benar menghimaukan hati Rasulullah, jangan sampai belajar Quran. Kadada kata terlambat itu kadada, malahan lebih baik seandainya ada juga kata terlambat, lebih baik terlambat daripada kada sama sekali. Karena bahasa Quran itu adalah bahasa yang paling istimewa.
yang paling indah. Nah, nampaknya bahasa Al-Quran itu indah bila kita membacanya itu bujur. Kayak apa? Supaya bujur, jangan kada belajar. Nah, makanya Quran itu indah sekalinya nang membaca beberapa aja kada jadi indah. Nah, makanya mun kita bujur cinta lawan Rasulullah, bujur cinta lawan para aulia Allah, utamakan adalah Al-Quran. Jangan sampai kada membaca Al-Quran, membaca dia tapi kada belajar. Nah itu kacau, dunia persilatan kacau. Nah, jadi tampulu masih anom. Kita bisa lihat bila sudah tua, alasan apa? Karas ilat ya. Itu alasan karas sudah ilat karena tua. Kenapa lagi anom kada? Janganlah mahadang karas ilat, belajar belajar. Nah itu. Guru kita guru sekumpul, ya Allah, sidin itu mulai lagi harus belajar Quran. Udah, manakib sidin sampai ke kandangan diisi guru Al-Quran. Apakah sidin belum bisa? Lagi baca Quran? Nah, sudah lihai benar. Luar biasa guru sekumpul itu mana suaranya? Ya Allah, pasesnya tetap saja lagi belajar Al-Quran sampai ke kandangan. Ya Allah, diganda itu ya Allah, yang jemaat ini. Itu Al-Quran. Ya Rasulullah, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan sampai kamu jadikan ya Rasulullah rumah-rumah kalian itu menjadi kuburan. Apa artinya? Sunyi kadada dibacakan Al-Quran. Nah, membaca Al-Qurannya tadi kita mulai wahini jangan sampai menghadang keras ilat, hanya belajar. Nah, kenapa kan jadi taka Quran? Karena banyak dengar sudah orang wahini melupakan, menganggap penting masalah Al-Quran. Jadi imam ulang. Ghairil maghdubi, ya ada undangan di mana aja kandangan juga. Khutbah orangnya. Nah Pak, disitulah sedihnya kita. Saking mentingkannya masalah Al-Quran, sampai jadi ustadz sudah dikurang orang guru bacaan luput. Ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi yang maghdubi. Nah, itu disitu sedih kita. Jangan sampai kita meraih. Jadi menghendak kita itu dicintai Rasulullah, utamakan belajar Al-Quran. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sepaling baik ini Rasulullah madahkan. Sepaling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan wa 'allamahu, mengajarkan bila sudah bisa. Salah aja belajar di mana? Ya kalau penting jangan menyerah, kacau Quran itu bila kada bertajwid kacau bunyinya kan nyaman. Rawi aja tuh lah bila kada bertajwid, misalnya kita lah membaca apa rawi, contohkan ya Allah nang kada bertajwid nih, tajallal haqqu fi alami kursihil wasi. Nah baiklah kedengarannya, biar kita laguakan misalnya tajallal haqqu fi alami kursihil wasi. Nah baguslah, tatap kada bagus. Nah cabutlah. Apalagi misalnya contoh rawi kada nyaman tuh kan. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. A'udzu zal itu andakannya ilat andak ke gigi di atas. A'udzu jangan a'udzu. Nah kalau apa nang rawi kita apa nang ada za-nya, nah diawali dengan za-nya wa mundur ya kalau
kita contohkan ada sesuai makhrajnya. Wa munju alikat bihi hadhihi durratul maknunah. Wah bener nyaring bener. Nyawa. Nah, tadi nyaman lah. Nah, itu gara-gara ada belajar tadi. Ajak mendengar maka lep lang dan lep dengar tapi kan satu sampai orangnya. Nyawa. Takaja camuk bang dunia persilatan dari contoh lagi pahina karubawan watihajal habib hajal nah ada nih lep orangnya hajal habib hajal hadzal habib hadza dasar camuk bilanya kada sesuai tempat keluar hurufnya. Kada kawan itu melajari di sini masing-masing dia sudah sadar ya Allah. Tapi di sini sudah baik beritaan bang, ya Allah. Insyaallah baik beritaan di sini. Nah, jadi amun hendak bujur-bujur mahimuakan hati paguruan, mahimuakan hati Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sepaling baik di antara kalian adalah orang yang hakun belajar Al-Quran dan melajari Al-Quran. Ya Rasulullah, adibu auladakum bithalati khisalin. Didiklah anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum, hubbi ahli baiti, wa tilawatil Quran. Nah, didiklah anak kalian 3 perkara. Yang pertama cinta kepada Nabi. Yang kedua cinta kepada keluarga Rasulullah. Para habaib, alhamdulillah kita diberi cinta kepada para habaib. Mudahan kita dipelihara akan ya Allah. Yang ketiga wa tilawatil Quran. Nah, membaca Al-Quran. Dianggap Rasulullah rumah itu makanya kuburan bila kada dibaca Al-Quran. Tapi membacanya tadilah kita harus bujur-bujur. Rasulullah itu orang yang paling fasih. Bila kita cinta lawan Rasulullah, kita berhimmat dulu belajar untuk supaya fasih. Dia dulu almarhum Abu Bakri, Allah yarham. Jadi masalah suara itu kada kawali dosahi. Sudah pemberian Allah. Bila sudah palas saya sudah. Bila sudah sumbang saya sudah. Biar bergurah 10 kali, 100 kali bergurah sampai ke Jakarta bergurah. Ya Allah, bila sudah palas sumbang ya sudah. Tapi nangkawa dibaiki adalah mengeluarkan huruf Al-Quran. Itu kawan diusahi. Makharijul huruf itu nah, berhimmat kita berusaha. Itu kawan diusahi. Apa jadi kalau dengan Quran? Alhamdulillah di rumah ulun tuh. Ulun rasa menyanyikan benar binian. Kalau anak lakian kalah lawan binian. Ulun mulai pagi jam 7 sampai jam 12 duduk saja ngajari orang. Ulun jangan lakian mana ini sepala karena lakian jadi imam. Ini pasti binian. Ternyata dasar bujur nang laki kalah. Laki ini kan pasti, bininya pasti benar. Kawal lah, bini tadi disuruh jadi imam. Ada kawal. Aturannya lakian yang kayak itu ya kawal. Memikirkan benar Al-Quran. Itu lu pikir di rumah nih Pak harus 4 jam 5 jam duduk jakanya lakian ini sepala aja banyak yang kau jadi imam. Itu supaya kita dari hendak menghimpunkan Rasulullah tamakan Quran lah, tamakan Quran. Di Rasulullah bilang rubbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran di Rasulullah tapi Qurannya itu melaknat dia. Apa gara-garanya? Kada tajwid, kada belajar membaca Al-Quran. Itu Rasulullah bersabda rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Qurannya itu melaknatinya. Ini kadang jadi remeh. Aku aja satu baca aja dah. Rasa puasa
asam manjur. Aku mencoba terus hari-hari. Ada juga utiap pakan lawan binian ya. Hendak binian berarti pas aja bercanda. Itu salah pakaiannya lah. Nah itu dilanjur ngarannya, dilanjur. Ini kisah apa pada datanglah kuitan sidin kepada perguruan sidin mengaji Al-Quran. Kita gunakan anak, usah kalinya apa? Di sidin, di perguruan sidin, jangan takutan. Kada ada syak dan ragu lagi, kada ada khilaf di antara ulama bahwasanya anak piatu dia adalah seorang wali. La ya'riful wali illal wali. Kita kawa mengenal akan seorang wali kecuali wali juga. Nah jadi wali juga memadahkan wali tadi. Jadi kita memadahkan orang wali. Nah si anu itu wali kan ya. Berarti kita wali juga. Nah kecuali ujar guru sumpo misalnya. Nah kan guru sumpo wali kepercayaan. Kamu kita sembarang memadahkan orang si anu itu wali kan ya. Makaramat benar bisa berjalan di atas banyu. Sekalinya banyunya tuh dalam nang di jalan di sini kada banyunya betang singgenalan kayu anu betang nyor. Kita melihat nah kayu berjalan di atas banyu. Jadi karomat itu bisa aja udah kayak istidrat itu udah kayak karomat juga. Ubuhan dukun tuh udah kayak karomat juga. Tapi orangnya menentang lawan hukum-hukum Allah. Lain karamat karena itu jangan tersalah. Kada sembahyang aja pakai karamat tuh aja. Nah, ya kan? Hadang dulu. Amun malih jazab kada turuti. Ini nyata-nyata misalnya sembahyang itu kada wajib ya. Jangan diambil perguruan nyata. Orang yang menganggap pada ada wajib sembahyang itu murtad sudah keluar daripada Islamnya. Nah jadi Syekh Salman radhiyallahu anhu tahun sudah hafal Al-Quran. Nah kita kata kawan misalnya menghafal surah menyurah aja benar sudah otak kada tapi masuk lagi kehebakan dunia sudah isinya. Nah paling kada belajar jangan putus asa tadi. Jangan putus asa belajar Al-Quran. Jangan kalah lawan binian. Ini ada. Hendak ada diumpati aja nang bini nih dia laki. Mari tekan benar nang bini jadi makmum bacaan luput benar. Adalah hal ikhwal Tuan Syekh Rahman Al-Madani itu ketika dia menghabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikuti akan Rasulullah SAW Sayyidul Insi wal Jan. Tatkala mendapat nikmat daripada karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kabarkanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Jadi sidin menghabarkan bahwasanya sidin adalah seorang wali. Nah itu kada dengan nafsu lah mengatakannya karena menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan kita lah, kita kada kawan kayak itu. Ini orang sudah sampai makamnya, memang disuruh sudah supaya orang tahu. Amun sin kada pada kita orang kada nang tahunya. Nah datang di mana menakib pun orang kada tahu ya Allah. Nah wali itu macam-macam lah. Wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang sidin tahu orang tahu juga. Nyaman tuh kita beapik-apik. Ya Allah nyaman. Ada juga sidin tahu tapi orang kada tahu, terlalu sedikit. Sidin tahu pada sidin itu diangkat menjadi wali, tapi orang kada tahu. Malih kita. Ada juga orang tahu sidin ampun diri kada tahu. Siapa memadahkan sidin wali? Orang wali juga. Ya kan? Ada juga seorang sidin kada tahu pada sidin wali, orang kada tahu juga. Nah ini ngalih lagi nih. Bisa aku aja masuk gulungan yang ini nih sok aja. Wakuan bener alhamdulillah. Wali itu tandanya hatinya dulu bersih nyatanya. Hatinya bersih, terhindar daripada sang kejahat,
terhindar daripada merasa baik, ya, terhindar daripada sifat-sifat yang tercela, misalnya sombong, riya. Itu kan ada di dalam hati seorang wali, makanya diangkat menjadi wali, hatinya bersih. Mudah kita dibersihkan hati berkat Syekh Salman radhiyallahu anhu. Melihat orang baik orang pada surah, ya, melihat orang baik orang pada surah yang paling banyak dosa. Jadi bila berkumpul orang itu berharapnya mudahan dapat berkat kekawanan lah, mudahan dapat berkat kekawanan ini, karena seorang dia banyak dosa, berkat kekawanan yang banyak ini dosa seorang diampuni. Itu hati orang sudah diatur, ya Allah. Amun kita misalnya kadang-kadang berkumpul kawan seorang aja, misalnya palimnya, nah itulah ini sudah merasa baik daripada orang. Ada wali itu kayak itulah. Nah, lagi melihat kesalahan, melihat kawanan sangka jahat misalnya, kita mana tadi kalau pandes ya, ya Allah, tah malam mau pulang, maka kelirikannya kebetulan pulang, kelirikan selawar kita buka. Ya kalau padahal kada kau haji masih kita sangka baik lah, mungkin ini tadi lagi keluarga di Pandes ya kalau kelirikannya pang terbuka, mungkinnya tadi kami di jalan tadi singgah di mana kah, ada ingat mah anu kau aja ada di istilah ada kawa mah untuk berbaik sangka itulah. Berarti di dalam lagi bersama sangka baik menyebabkan husnul khatimah, sangka jahat menyebabkan su'ul khatimah. Itu kan? Nah, bila hendak husnul khatimah, selalu sangka baik kita terhadap orang Islam. Ya Allah. Bilanya kita ada su'ul terhadap orang Islam, hati-hati, itu lakas dibuangi, lakas dibuangi. Mudah-mudahan kita berikan selamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita kada dimatikan sebelum kita mempunyai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit kawal mengerti akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kawal mengimungi hati Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kada dimatikan dulu sebelum kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riqadatan wa manama. Amin amin ya rabbal alamin. Ala tilkan ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana wa rabbana anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rajulun masyarakat ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hamla 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabi ilmin bi nashri fi jami'i al-ta'at. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وقدرة وقرنا معنا من انواع الخير بفضلك وجودك وكرمك واحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونؤتيه الى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد ابن الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء والمرسلين وآل كل وصحابة وقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا روحي صاحب الحول العالم والعلماء عالم الله الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ثم إلى رحج من مشايخنا معلمين ووالديهم وأمتهم وزوجاتهم وأصهارهم وأولادهم وذريتهم إلى يوم القيامة. أمدنا يا الله بأمدادهم أمدنا يا الله بأمدادهم أمدنا يا الله بأمدادهم ثم إلى رحج كافة عباد الصالحين من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم
اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.